Misalkan fungsi f(x) sama dengan 3x plus 1, daerah D adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu x. Kurva fungsi f(x) pada x kurang dari 0 dan x kurang dari 3 menggunakan integral Riemann dengan memilih titik paling kiri dari setiap subselang sebagai titik sampel. Penyelesaiannya pertama, f(x)-nya sama dengan 3x plus 1 pada x kurang dari 0, x kurang dari 3. A-nya adalah 0 dari sini dan B-nya sama dengan 3. Nah, kemudian kita cari dulu delta x-nya sama dengan B min A per N sama dengan 3 min 0 per N sama dengan 3N. Kemudian kita menggunakan metode titik yang kiri. Yang pertama x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 3 per N, x2 sama dengan 2 dikali 3 per N, sampai seterusnya, sampai xn-1 sama dengan n-1. Kemudian kita misalkan n-nya sama dengan 10. Berarti delta x-nya sama dengan b min a per n sama dengan 3 min 0 per n sama dengan 3 per 10 sama dengan 0 per 3. Kemudian kita cari titik sampelnya, x0 sama dengan 0 dikali 0,3 dari yang sini tadi sama dengan 0, x1 sama dengan 1 dikali 0,3, 0,3, x pangkat x2 sama dengan 2 kali 0,3 sama dengan 0,6, x3 sama dengan 3 dikali 0,3 sama dengan 0,9, x4 sama dengan 4 dikali 0,3 sama dengan 1,2, x5 sama dengan 5 dikali 0,3 sama dengan 1,5, x6 sama dengan 6 dikali 0,3 sama dengan 1,8, x7 sama dengan 7 dikali 0,3 sama dengan 2,1, x8 sama dengan 8 dikali 0,3 sama dengan 2,4, x9 sama dengan 9 dikali 0,3 sama dengan 2,7, dan x10 sama dengan 10 dikali 0,3 sama dengan 3. Kemudian kita cari panjang persegi panjangnya, yaitu PI sama dengan fx sama dengan 3x plus 1. Nah, P1-nya adalah sama dengan fx0 sama dengan, masukkan ini rumus ke ini, berarti 3 kali 0 dari sini plus 1 sama dengan 1. P2 sama dengan fx1 sama dengan 3 dikali 0,3 ditambah 1 hasilnya 1,9. P3 sama dengan fx2 sama dengan 3 dikali 0,6 ditambah 1 sama dengan 2,8. P4 sama dengan fx3 sama dengan 3 dikali 0,9 ditambah 1, 3,7. P5 sama dengan fx pangkat 4 sama dengan 3 dikali 1,2 ditambah 1 sama dengan 4,6. P6 sama dengan fx5 sama dengan 3 dikali 1,5 ditambah 1 sama dengan 5,5. P7 sama dengan fx pangkat x6 sama dengan 3, 1,8 ditambah 1, 6,4. P8 fx7 sama dengan 3 dikali 2,1 ditambah 1 sama dengan 7,3. P9 fx8 sama dengan 3 dikali 2,4 ditambah 1 sama dengan 8,2. P10 sama dengan fx9 sama dengan 3 dikali 2,7 ditambah 1 sama dengan 9,1. Kemudian grafiknya seperti ini, yaitu di ujung paling kiri di sebelah sini. Kemudian kita menentukan jumlah Riemann menggunakan rumus Rn sama dengan sigma n dengan batas n sama dengan 1 fxi dikali delta xi. R-nya R10, N-nya 10 dan N-nya I sama dengan 1 fxi dikali delta xi. Nah, R10 kita masukkan fx0 sampai ke fx10 dikali delta x. Kemudian dimasukkan 1 ditambah 1,9 ditambah 2,8 ditambah 3,7 ditambah 4,6 ditambah 5,5 ditambah 6,4 ditambah 7,3 ditambah 8,2 ditambah 9,1 dikali 0,3, hasilnya 50,5 dikali 0,3 sama dengan 15,15 satuan luas.
Jadi, kesimpulannya adalah jumlah Riemann bernilai positif, maka jumlah Riemann menyatakan jumlah luas persegi panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jumlah Riemann serta luas yang dibentuknya. Pertama-tama ada persoalan, yaitu hitung luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan 3x tambah 1 dan sumbu x untuk x lebih dari 0 dan x-nya juga kurang dari sama dengan 3 menggunakan jumlah Riemann. Bandingkan menggunakan titik ujung kanan dan titik ujung kiri. Hal yang harus kita pertama-tama lakukan yaitu kita nyari di tabel expression, kita cari formula ini, integral b f dx. Kita rubah a-nya menjadi 0 dan b-nya menjadi 3 karena batas atas yang diketahui di sini 3. Kita ubah di sini f-nya itu sama dengan 3. Oke aja, oke. 3x langsung 3x ditambah 1 dx. Langsung kita enter. Lalu dihasilkan seperti ini, 33/2. Lalu setelah ini kita mencari metode untuk metode titik ujung kiri. Enter. Lalu kita cari klik tools, tutor, lalu cari kalkulus single variable, lalu klik Riemann sums. Kita tunggu. Nah, setelah muncul pop-up-nya seperti ini, kita rubah fx-nya menjadi persamaan yang diketahui, yaitu 3 dikali dengan x plus 1. A-nya itu 0, N-nya itu kita 2 dulu yang paling kecil, yang angkanya kecil. Lalu B-nya itu 5. Kita pakai yang Riemann sums-nya yang left dulu. Lalu kita klik display. Nah, seperti ini grafik yang muncul ketika kita menggunakan fungsi 3x tambah 1. Lalu kita klik animate. Ini bertujuan untuk mengetahui perubahan n dari n nominal yang kecil seperti 2 ke nominal yang semakin besar, 2, 10 atau yang paling besar sekalipun 1500. Lalu kita ada, ini kita pause dulu, kita ada option compare. Compare di sini bertujuan untuk kayak mengetahui value dari upper sum, lower sum, left sum, midpoint, sama right sum. Di sini diketahui upper sum itu sama dengan right sum nominalnya, sama lower sum itu sama dengan left sum, dan midpoint yang beda sendiri yaitu 42,5 sekian. Lalu kita ubah di sini n-nya jadi 10 aja supaya lebih terlihat. Display. Seperti ini, langsung kita klik close. Muncul seperti ini. Lalu kita dapat menghasilkan kesimpulan untuk metode titik ujung kiri, yaitu kesimpulan yang didapat jika menggunakan metode
maaf salah. Jika menggunakan metode titik ujung kiri, semakin besar nilai n-nya, maka berbanding sama gitu dengan jumlah Riemann. Jadi jumlah Riemann-nya juga dapat dikatakan semakin besar juga. Atau dalam artian mendekati ke daerah sebenarnya atau luas sebenarnya. Lalu jika kita tadi kan melalui Riemann-Sums yang berada di tools, kita mengetahui nilai n mengetahui bahwa n-nya itu sama dengan, atau kita pakai ini aja supaya lebih jelas, n2 itu menghasilkan 9,75, n10 tadi menghasilkan 15,15. Lalu ada yang n yang paling besar yaitu 1500 menghasilkan 16,491. Lalu kita coba juga menggunakan metode titik ujung kanan. Kita lakukan hal yang sama seperti kita bold biar lebih terlihat sama poin-poinnya. Lalu kita melakukan hal yang sama seperti di metode titik ujung kiri. Cuman yang membedakan yaitu saat pengisian Riemann-Sums-nya kita pilih yang kanan. Fx-nya 3. A-nya 0, N-nya itu langsung 10 aja. B-nya itu 5. Kita pakai yang right. Langsung kita paste close. Nah, kita di sini pakai titik ujung yang kanan sebelah sini. Lalu kita dapat mengambil kesimpulan juga jika untuk kesimpulan titik ujung kanan, jika menggunakan metode titik ujung kanan, semakin kecil menjauhi area sebenarnya. Yang
dimaksudkan semakin kecil yaitu maksudnya semakin kecil n-nya dulu. N yang Oh ya, langsung jawab yang tadi dari Kak Oci. lanjut yang tadi. Jika menggunakan metode titik ujung kanan, semakin n-nya besar, maka jumlah Riemann yang dihasilkan semakin kecil. Berbanding terbalik dengan kita menggunakan metode titik ujung kiri. Sehingga didapatkan dalam Riemann sums yang tadi n-nya itu sama dengan 2 menghasilkan 9,75. Dan yang kedua ada 10 yang kita pakai dalam diagram grafik di atas menghasilkan Riemann 17,85. Lalu ada n yang paling besar yaitu 1500. Kita pakai n yang paling besar. Aduh, maaf, salah. Maka kita menghasilkan 16.590. Nah, seperti ini cara untuk mengetahui luas daerah menggunakan jumlah Riemann. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.